Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bertemu kembali di dalam ibadah Minggu Raya. Kita percaya walaupun kita masih berada di rumah, kita yakin dengan iman Bapak Ibu Saudara-saudaraku bahwa Tuhan Yesus ada baik di rumah kita masing-masing dalam ibadah minggu ini. Mari kita mendengarkan sabda firman Allah, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih kami akan mendengarkan sabda firman-Mu pada hari Minggu ini. Kami percaya bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bersabdalah ya Bapa, kiranya Roh Kudus itu menjamah, meneguhkan, menguatkan kami dimanapun kami berada. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang sangat sederhana ini, biarlah Tuhan pakai seturut dengan rencana-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Nama saya Pendeta Sapta Baralaska Utama Siagian. Saat ini saya sebagai pendeta TUG di Pokosana Cililitan. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya. Dan bila Bapak Ibu ada yang sakit, saya senantiasa mendoakan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan senantiasa diberikan kesembuhan yang berasal dari Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia, terambil dari 2 Korintus 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Korintus 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di mana perikopnya berbicara tentang Paulus dalam pelayanannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari-hari penyelamatan kita. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika di tempat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebab orang miskin namun memperkaya banyak orang,
sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, salam bagi kita semua, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang nakoda yang hebat, ibu bapak, saudara-saudaraku, ketika dia mampu menerjang gelombang lautan dan badai yang begitu besar. Itulah nakoda yang hebat. Dengan kata lain, selain jam terbang, nakoda itu memiliki kemampuan bisa menghadapi badai gelombang yang menerpa dan memperhatikan penumpangnya. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang pilot atau seorang supir yang dikatakan handal apabila dia bisa melewati jalur-jalur yang berbahaya dan juga mementingkan keselamatan penumpangnya. Itu yang disebut nakoda, pilot, atau supir yang handal, yang hebat, karena hal-hal yang sulit, rute-rute yang sulit dapat diatasinya, bukan dihindari, diatasinya. Dengan apa? Dengan berhati-hati, dengan apa? Dengan kecermatan, dengan apa? Dengan kemampuan menghadapi tantangan jalur-jalur yang berat yang dapat diatasinya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini berbicara tentang Kristus adalah jurumudi gereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia adalah kepala gereja. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah jurumudi gereja. Tadi saya ingin katakan, seorang nakoda, seorang pilot, seorang supir yang hebat dan handal, pasti dia memperhitungkan, dia bisa menghadapi badai rute-rute yang sangat berat. Itulah yang disebut dengan nakoda. Itulah yang disebut dengan pilot. Itulah yang disebut dengan supir yang handal. Bagaimana dengan Yesus? Dia di atas segala-galanya. Kita mengatakan, Engkaulah Tuhan, Sang Juru Selamat, sumber pertolongan, karena kita yakin Dia adalah jurumudi gereja. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai gereja, ya, ada gereja, pengertian gereja itu berangkat dari bahasa Portugal, artinya igreja. Dalam bahasa teologinya disebut dengan eklesia. Ibu bapak, saudara-saudaraku, pengertian gereja kita bisa pahami gereja secara organisasi. Atau kita juga menyadari kita adalah gereja. Gereja yang hidup. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita mengatakan Yesus adalah jurumudi gereja dan kita adalah gereja yang hidup, dengan demikian kita mau berserah penuh kepada jurumudi kita. Kita mau berharap penuh kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang adalah penolong kita. Ibu bapak saudara-saudaraku, pada hari Minggu ini kita diingatkan kembali ketika tema kita pada hari ini berbicara tentang Kristus adalah jurumudi gereja. Kita diingatkan kembali sang jurumudi itu pasti sangat care, sangat peduli, sangat memperhatikan kita. Siapakah kita ini? Kita adalah kawanan dombanya. Bahkan Kristus sendiri mencari kawanan domba yang tersesat. Tema kita pada hari ini, di tengah-tengah masa-masa pandemi COVID-19 yang begitu tinggi, kita diingatkan kembali, kalau Kristus adalah jurumudi dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bila Kristus adalah jurumudi gereja, kita sebagai orang percaya diingatkan kembali untuk senantiasa andalkan Tuhan. Ibu Bapak Saudara-saudaraku, ini pesan yang pertama. Kita mau senantiasa andalkan Tuhan. Kalau bicara tentang ketakutan, kita takut, Bapak Ibu. Itu adalah hal yang manusiawi. Khawatir, takut, gelisah. Pasti kita pernah merasakan hal itu. Terlebih-lebih di masa-masa pandemi COVID-19 yang semakin tinggi. Kalau kita membuka sosial media, bagaimana hati kita mencekam. Kita bertanya-tanya, kapan corona ini akan berakhir? Kita tidak tahu kapan corona itu akan berakhir, saudara-saudaraku. Namun hari ini firman Tuhan dalam minggu ini mengingatkan kita, Yesus adalah jurumudi gereja. Yesus adalah jurumudi kehidupan kita. Yang harus kita lakukan yang pertama, mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudaraku, dampak COVID-19 ini berdampak dari semua dimensi. Berdampak pada bidang ekonomi. Banyak orang yang kena PHK karena pandemi COVID-19 ini. Banyak ekonomi yang hancur karena COVID-19 ini. Dan kita lihat banyak hal-hal yang berhubungan dengan sosial memiliki dampak bagi kita seperti ini. Dan juga masalah kesehatan. Ini fakta Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Saya menyampaikan hal ini kepada kita semua. Dalam realitas pandemi mampu memporak-porandakan lini kehidupan yang dijalani oleh manusia. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dengan demikian bukan berarti kita kecut, tawar hati, putus asa. Walaupun di dunia ini banyak orang yang putus asa karena Corona-19 ini. Namun sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Mari kita andalkan Tuhan. Mazmur 46 ayat yang kedua. Memberikan jawaban itu bagi kita. Memberikan kekuatan bagi kita. Dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, di situ dikatakan Allah itu tempat perlindungan. Allah itu adalah sumber kekuatan. Sebagai penolong sangat terbukti, saudara-saudaraku. Pada hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku untuk mengandalkan hidup kita kepada Tuhan saja. Karena Dia adalah pemilik kehidupan. Dia berdaulat atas sejarah. Jangan kita mengandalkan manusia terbatas adanya. Jangan kita mengandalkan dunia ini. Kita akan kecewa saudara-saudaraku. Kalau kita mengatakan Yesus jurumudi bagi gereja, jurumudi dalam hidupku. Berarti Yesus peduli terhadap kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang mungkin saat ini mengalami penderitaan, pergumulan, permasalahan, mari kita andalkan Tuhan. Datang kepada Yesus ada solusi. Namun ketika kita datang kepada manusia, datang kepada dunia ini, kadangkala
tidak bisa memberikan solusi itu. Pada hari ini kita diingatkan kembali, sang juru mudi itu, juru mudi gereja, yaitu Yesus Kristus, sangat peduli terhadap kita. Andalkan Tuhan, berpengharapan kepadanya, dan senantiasa berserah penuh kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan apa yang mau kita dapatkan pada hari ini? Melalui pembacaan ini yang kedua kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Kristus adalah juru mudi gereja. Untuk itu, kita sebagai gereja yang hidup, senantiasa hidup untuk melayani. Kalau kita membaca teks tadi dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di mana kita bisa melihat perikopnya Paulus dalam pelayanannya. Ibu Bapak, pasti saat di sekolah minggu diajarkan tentang siapa Paulus. Dulu bernama Saulus. Dulu dia sangat membenci kekristenan. Paulus itu bukan orang sembarangan. Dulu ketika dia bernama Saulus, Saulus itu adalah ahli kitab. Karena dia berasal dari mazhab Farisi. Tahu betul hukum-hukum Tuhan. Namun dia sangat membenci kekristenan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Saulus ditangkap oleh Tuhan saat perjalanannya menuju ke Damsyik. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk orang yang membenci kekristenan. Termasuk Saulus di situ. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan melalui pelayanan Paulus ini. Yang kedua adalah bagaimana ketika kita mengatakan Kristus adalah juru mudi gereja. Untuk itu gereja yang hidup adalah kita. Mari kita senantiasa hidup untuk melayani. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan sangat menyentuh kita, sangat menguatkan kita sebagai orang percaya bahwa kita harus senantiasa mau melayani Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Contoh Paulus tadi. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini juga. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, Yesus Kristus adalah juru mudi gereja. Itu menjadi keyakinan kita sebagai orang percaya. Kristus adalah juru mudi gereja, lalu bagaimana dengan kita sebagai gereja yang hidup itu, saudara-saudaraku? Kita sebagai gereja yang hidup, senantiasa hidup kita, hidup yang mau melayani. Kalau kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di mana perikopnya berbicara tentang Paulus dalam pelayanannya. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat siapa Paulus, dulu dia bernama Saulus. Saulus adalah bukan orang sembarangan. Dia kelompok agamawan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia pemuka agama Yahudi, dia dari mazhab Farisi, dan kita bisa melihat bagaimana dulu Saulus sangat membenci kekristenan. Namun, apa yang terjadi? Dalam perjalanan ke Damsyik, saudara-saudaraku, Paulus atau Saulus dulunya ditangkap oleh Tuhan. Mungkin orang bertanya, kok bisa? Orang yang sangat membenci kekristenan itu akhirnya menjadi murid Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara-saudaraku. Saulus berubah menjadi Paulus dan menjadi pelayan Tuhan, menjadi apostel yang luar biasa untuk melayani. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
kita diingatkan kembali dengan pesan-pesan Paulus. Dan dia pernah berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Kristus bagi Paulus adalah segala-galanya bagi kita. Bagi Paulus, begitu juga bagi kita. Dengan kata lain, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru mudi gereja, kita adalah gereja yang hidup, yang dikemudikan oleh Yesus Kristus sebagai kepala gerakan. Yang harus kita lakukan adalah kita punya hati untuk melayani. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini? Melayani, bukan dilayani. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani tanpa memandang bulu. Dan kita bisa melihat bagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam melayani. Melayani dengan sungguh. Apa benang merahnya bagi kita, saudara-saudaraku? Kalau kita mengatakan Yesus adalah juru mudi gereja, kita adalah gereja itu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengikuti teladan Kristus untuk senantiasa melayani, dan melayani. Mulai dari lingkungan keluarga terkecil, lingkungan RT, lingkungan masyarakat, bagi bangsa dan negara. Itu adalah penginjilan Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dengan cara apa? Dengan menjadi berkat bagi sesama. Pada hari Minggu ini, sebuah pertanyaan hadir di hati kita. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi sesama? Atau mungkin kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara-saudaraku? Namun, komitmen kita mengatakan bahwa Yesus adalah juru mudi gereja, artinya kita mau menjadi berkat bagi sesama. Kita punya hati untuk melayani, dan melayani dengan tulus. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku. Mungkin timbul pertanyaan, Pak Pendeta, siapalah saya ini? Saya sangat terbatas. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Sehebat apapun kita, tapi kalau tidak memiliki hati untuk melayani, tidak ada gunanya. Pada hari ini kita diingatkan kembali sebagai orang percaya, saudara-saudaraku. Tugas kita yaitu jadilah berkat, jadilah teladan bagi sesama. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebagai orang percaya kita diingatkan kembali untuk senantiasa punya hati untuk melayani. Pak, ini musim corona, melayani bagaimana? Ibu bapak, ketika banyak gereja ditutup, namun banyak cara Tuhan pakai bagi kita melalui IT dan sebagainya. Kita bisa melayani sesama, kita bisa melayani banyak orang. Tetapi mari di hati kita, di komitmen kita, tugas panggilan kita sebagai orang beriman, yaitu melayani, bukan dilayani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru mudi gereja. Untuk itu, kita sebagai gereja yang hidup, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita harus menjadi berkat. Ada sebuah lagu yang sangat terkenal yang sering kita nyanyikan. Lagunya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk dan sebagainya dan sebagainya. Ibu bapak, lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, kalau tadi saya panjangkan, waktu kita sangat terbatas. Namun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pesan itu mengajak kepada kita, selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih bernapas, apa yang harus kita lakukan? Pergunakan kesempatan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang ketiga pada hari ini, dalam ibadah minggu ini, kita mengatakan Yesus Kristus adalah juru mudi. Untuk itu, mari kita sebagai gereja yang hidup harus menjadi berkat. Mari kita lihat dalam teks pembacaan kita tadi. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih oleh jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang ketiga yang mengajak kita bahwa kita meyakini bahwa Yesus Kristus juru mudi gereja. Untuk itu dalam setiap kehidupan kita, kita harus menjadi berkat. Dalam pembacaan kita dalam 2 Korintus 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Khususnya ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus. Bahwa dirinya adalah sebagai pelayan Allah. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai pelayan Allah berarti Paulus ingin menjadi berkat. Sebagai gereja yang hidup, kita harus menjadi berkat. Kita bisa perhatikan Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di ayat yang keempat, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku, Paulus mengalami kesesakan, kesukaran, penderitaan, dan sebagainya. Namun dia tetap menjadi berkat di tengah penderitaan dan keterbatasan itu. Artinya bagi kita, saat ini kita diperhadapkan oleh keterbatasan karena pandemi COVID-19. Kita harus menggunakan masker saat keluar rumah. Kita menjaga jarak, padahal kita adalah makhluk sosial. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat dengan sabar. Dan selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, bagaimana Paulus ingin menekankan kepada jemaat di Korintus tentang kemurnian hati. Ibu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kalau kita ingin menjadi berkat, tindakan kita, baik perkataan, pikiran kita, hati kita harus menjadi berkat kepada sesama. Bukan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Hati kita yang murni, yang tertuju kepada Kristus. Yang adalah kepala gereja. Yang adalah juru mudi gereja itu. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada ibadah minggu ini, kita juga ditekankan sebagai orang percaya, meyakini Yesus Kristus adalah sebagai juru mudi gereja. Kita mau mengikuti teladan Yesus Kristus. Yesus adalah sosok yang murah hati. Kita diajarkan untuk menjadi orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kemurahan hati. Di masa-masa COVID-19 ini banyak orang yang terpuruk, susah. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Untuk menolong saudara-saudara kita yang papa, yang miskin, yang lemah. Tanpa harus memandang apa agamanya, apa sukunya, apa golongannya. Kita diajarkan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru mudi kita untuk mengasihi sesama kita. Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Agar kita memperoleh kekuatan. Agar kita memperoleh sukacita dan damai sejahtera dengan mengandalkan hidup kita kepada juru mudi kehidupan ini. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, kita ditantang untuk menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Bisakah, sanggupkah, dapatkah? Pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab dalam kehidupan sehari-hari. Paulus sudah membuktikan itu.
Dia menjadi pelayan yang memiliki integritas. Hatinya sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan itu adalah jurumudi dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat berpengharapan. Walaupun di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti, Tuhan sanggup menolong saya, ibu bapak, dimanapun kita berada. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan telah menyapa kami, menguatkan, meneguhkan kami. Hari ini kami diingatkan melalui khotbah Yesus jurumudi gereja. Itu kami yakini Tuhan. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Tolong kuatkan kami ketika badai gelombang kehidupan menerpa kami. Kami mau bersandar kepada Tuhan Yesus saja. Bapa, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa syafaat. Dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kebenaran firman Tuhan telah kami dengar. Kiranya firman itu menyapa, menguatkan, dan meneguhkan kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan jadikanlah kami mengikuti teladan Yesus Kristus. Tuhan ya Yesus yang maha baik, di dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk gerejamu Pok Bojong Indah. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, untuk Ibu Buha Pangaribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Radesman Sitindaun, Bapak Rusman Samosir, Saudara Christian Ezra Lukmana, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robi Kui, Saudari Santi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau jamah mereka dalam masa pemulihan, sebab Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Dan kami juga berdoa ya Bapa, bagi mereka yang sudah lanjut usia. Kami mau berdoa untuk Ibu Nolia Purba, Ibu Erna Ulimanik, Ibu Ata Lai Piopa, Ibu Jumainah, Ibu Aspita Butar-Butar, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jumi Hartini, Ibu Sarina Duha. Kiranya Tuhan di masa usia yang lanjut usia, Engkau berikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera kepada mereka, ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu yang sedang sakit, Saudara Rosadi, Adik Tania A. Benu, Ibu Nelly Boru Damanik, Ibu Ami, Bapak Edi, Saudari Ica, Bapak Ibrahim BS, Bapak J.M. Brepis Butar-Butar. Bagi mereka yang sakit, Engkau jamah Bapa, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan yang sejati itu berasal dari Tuhan Yesus. Dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk jemaat perempuan yang mengandung Ibu Arince Naisanu dan Ibu Nina Dina Mariana. Kiranya Engkau berkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat dan pergumulan, baik ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, pasangan hidup. Di dalam nama Yesus Engkau berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana kerja, program panitia pembangunan gereja, panitia renovasi gereja. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah sang pemilik kehidupan. Engkau akan menyediakan berkat-berkat dalam pembangunan dan juga rencana kerja yang sudah dipersiapkan. Kami juga berdoa untuk para donatur yang mendukung pendanaan di Pok Bojong Indah. Kiranya Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh pelayanan di Pok Bojong Indah, baik gembala, jemaat, majelis, komisi-komisi yang ada, dan juga yang lainnya. Kiranya Engkau berkati ya Bapa.
Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh dunia, gereja-gerejamu di Indonesia, dan gereja-gerejamu, kiranya gereja-gerejamu dapat menjalankan tugas panggilannya bersaksi, bersekutu, dan melayani. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk POK di seluruh Indonesia dan POK wilayah DKI Jakarta. Kami juga berdoa untuk para penginjil, untuk para pendoa syafaat di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk korban bencana alam. Tuhan Engkau berkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, baik saat ini ada dalam rumah sakit, begitu juga mereka yang isoman maupun yang ada di Wisma Atlet. Engkau berkati. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para dokter, suster, dan juga para medis yang lain. Engkau berkati ya Bapa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana kelas katekisasi periode 2021 sampai 2022 dan persiapan baptisan anak. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau menjaga, dan Engkau menyertai. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mau berdoa untuk Bapak Lindung Saragi, Saudara Helbert Mulodongan Sitohang, Bapak Yehezkiel Rasi, Ibu Magdalena Triwayuningsi, Saudari Heni Paulina Simanjuntak, Ibu Petrina Kaseh, Saudara Jepri Chandrawan, Saudari Yesi Kristiani, Adik Kevin Juandris Anderson Kaseh, Ibu Eli Petronella, Ibu Erneli, Bapak Rijal Sianturi. Kiranya Tuhan Engkau berkati, berikan kesehatan, kekuatan yang berasal dari Engkau saja ya Bapa. Masih banyak hal yang ingin kami doakan, ajar kami untuk bersyukur dan bersyukur kepadamu. Bukan kehendak kami yang jadi ya Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.